Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada masa pandemi seperti saat ini, kalian harus tetap semangat belajar ya. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Ibu harap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Nah anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Sehat itu penting. Materi yang akan kita bahas adalah sistem peredaran darah pada manusia dan pengertian pantun. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan membaca pantun, siswa dapat menjelaskan pengertian pantun dengan tepat. Yang ketiga, melalui contoh membaca pantun, siswa dapat membaca pantun dengan benar. Anak-anak, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Anak-anak ada yang tahu apa saja organ peredaran darah pada manusia? Lalu, apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu sampai akhir ya. Sekarang Ibu mau bertanya, adakah yang berangkat sekolah naik sepeda? Coba tunjuk jari. Wah, sepertinya banyak ya. Ibu akan membacakan sedikit cerita. Kalian juga bisa membacanya bersama-sama ya. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda termasuk kegiatan berolahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat melancarkan peredaran darah loh anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar organ peredaran darah pada manusia. Sebenarnya apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Anak-anak, sistem peredaran darah ada dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian, sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Anak-anak, setelah mendengar penjelasan Ibu dan membaca uraian tentang sistem peredaran darah pada manusia, ternyata ada beberapa organ peredaran darah pada manusia ya. Coba tuliskan dan tentukan peran masing-masing organ peredaran darah pada manusia. Setelah selesai, nanti hasilnya bisa difoto, kemudian dikirim ke WA grup kelas ya. Anak-anak, tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah pada manusia? Fungsi dan peranan organ peredaran darah manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi
sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Organ peredaran darah pada manusia yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh kapiler adalah ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Kemudian yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah anak-anak. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Anak-anak, setelah mendengar penjelasan Ibu tentang sistem peredaran darah pada manusia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi organ peredaran darah yang sehat. Untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut, mari kita berpantun yuk. Dengarkan Ibu dulu ya. Ibu akan membacakan sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Anak-anak bisa mengulanginya di rumah masing-masing ya. Untuk cara membaca pantun yang lain, bisa anak-anak lihat pada link yang telah Ibu tulis di bawah ini. Nah, setelah anak-anak mendengar pantun yang telah Ibu bacakan tadi, apa yang anak-anak ketahui tentang pantun? Anak-anak bisa bertanya kepada orang yang mengetahui tentang pantun ya. Kemudian jawabannya bisa ditulis di buku masing-masing. Nah anak-anak, itu dia pembelajaran kita pada pagi hari ini. Walaupun singkat, Ibu harap kalian bisa menerima informasi yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama, kita telah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, yaitu mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Kemudian, fungsi organ peredaran darah manusia. Ada jantung, pembuluh darah, kemudian paru-paru. Dan yang kedua, kita telah belajar tentang pengertian pantun. Pantun merupakan puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan juga memiliki isi. Anak-anak, setelah ini kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu buat pada Google Formulir, di mana nanti linknya akan Ibu bagikan di WA grup kelas ya. Jika diklik, nanti akan muncul gambar seperti berikut. Bisa kalian tulis nama, nomor presensi, kelas, kemudian kalian jawab soal-soalnya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa pakai masker, dan jangan keluar rumah jika tidak sangat perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai